Saudara politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Guntur Romli memastikan video yang dimiliki Sekjen Hasto Kristianto memuat skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara, baik yang saat ini menjabat ataupun yang terdahulu. Guntur Romli bilang video yang dimiliki Hasto diantaranya soal penyalahgunaan kewenangan penegak hukum serta kasus kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Menurut Guntur, video yang akan diungkap Hasto merupakan bentuk perlawanan partainya. Guntur menambahkan, video yang sedang disiapkan Hasto juga memuat skandal korupsi, penyalahgunaan kewenangan yang disebutnya lebih besar dari kasus Watergate yang terjadi di Amerika Serikat. Ya benar, video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, memang memuat skandal korupsi yang melibatkan petinggi negara dan juga penyalahgunaan kewenangan seorang petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi seorang anak yang sekarang mantan penguasa. Dan juga ada kasus kriminalisasi terhadap Bapak Anies Baswedan, pembunuhan karakter terhadapnya menggunakan kasus hukum yang dulu kita pernah dengar kasusnya itu ya. Nantilah bukti-buktinya, pertemuannya dan sebagainya itu akan dirilis dalam video tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons soal keinginan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang membongkar skandal elit politik dan petinggi negara. Prasetyo Hadi menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tertentu semua memiliki landasan hukum, sehingga jika ada bukti-bukti yang bisa diungkap, silakan disampaikan dan fakta dan hukum yang akan berbicara. Mas Pras, soal Mas Hasto yang bilang mau bongkar korupsi para pejabat negara itu gimana tanggapan dari sana, Mas Pras? Ya memangnya ada. Kalau ada disampaikan aja, kan semua kan landasannya hukum ya, fakta hukum lah. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika mengungkapkan rencana penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku. Tessa mengatakan penahanan Hasto akan segera dilakukan jika kelengkapan alat bukti sudah terpenuhi. Bahwa proses penahanan itu ada masanya. Sebagai pemberi dalam hal ini pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari. Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera atau memang menunggu kecukupan alat bukti untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum. Kalau seandainya jaksa penuntut umum sudah menilai ini sudah layak untuk segera dilimpahkan, bisa segera dilakukan penahanan.